Halo semuanya, ketemu lagi sama aku di YouTube channel Taman Finansial. Pada video kali ini aku mau membahas salah satu komoditas yang naik daun di tahun 2021. Kamu pasti pernah mendengar yang namanya cryptocurrency, di mana di tahun 2021 memang cryptocurrency ini mulai naik daun kembali dan harganya mulai meroket sehingga banyak orang yang akhirnya tertarik dan ikut berinvestasi di cryptocurrency. Tapi sebetulnya cryptocurrency itu apa sih? Lalu bentuknya cryptocurrency itu kayak gimana sih? Di video ini aku akan coba jelaskan ke kamu apa itu cryptocurrency dan bagaimana bentuknya. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Cryptocurrency kalau misalkan dari namanya aja itu kita artikan secara harfiah mata uang yang di-encrypt atau decrypt. Kalau dalam bahasa Inggrisnya seperti itu penjelasannya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari definisi orang-orang, cryptocurrency sendiri adalah sebuah aset digital yang fungsinya menyerupai sebuah mata uang. Makanya nggak heran cryptocurrency sering disebut sebagai mata uang digital. Terus kalau dia merupakan mata uang, bentuknya kayak gimana? Apakah seperti mata uang kertas yang kita kenal saat ini, atau bentuknya seperti logam, seperti emas? Nah, jadi cryptocurrency ini bentuknya memang dalam bentuk digital, di mana teknologi yang digunakan oleh cryptocurrency adalah teknologi yang bernama blockchain. Blockchain sendiri secara sederhana bisa dijelaskan sebagai berikut. Jadi, blockchain merupakan salah satu metode penyimpanan data digital di mana data itu disimpan dalam baris-baris dan setiap baris-baris itu memiliki koneksi atau hubungan antara satu dan yang lain. Jadi misalkan baris pertama itu terkoneksi dengan baris kedua, kemudian baris kedua juga terkoneksi dengan baris ketiga, dan seterusnya. Oleh karena itu, strukturnya sendiri mirip seperti rantai di mana setiap baris itu saling terikat satu sama lain. Sehingga teknologi blockchain ini membuat orang tidak bisa memanipulasi data yang ada di tengah-tengah baris di blockchain. Karena antara baris blockchain itu terikat satu sama lain. Untuk mengikat informasi yang ada di setiap baris, maka digunakanlah teknik kriptografi atau yang bisa disingkat sebagai kripto. Di bagian berikutnya aku akan jelasin lebih detail lagi bagaimana teknologi blockchain ini diimplementasikan ke dalam cryptocurrency. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Dari penjelasan aku sebelumnya, kamu harusnya udah bisa nebak kenapa dinamakannya cryptocurrency. Karena di teknologi blockchain, antar barisnya itu memang diikatnya dengan menggunakan kriptografi atau kripto. Makanya orang-orang menyebutnya sebagai cryptocurrency. Atau dengan kata lain, mata uang yang dituliskan atau diikatkan dengan teknologi atau teknik kriptografi. Nah, gimana sih bentuk dari cryptocurrency itu sendiri? Jadi setelah aku udah jelasin blockchain itu seperti apa, nah di sini aku akan coba jelasin bagaimana sebetulnya bentuk dari si cryptocurrency ini. Jadi sederhananya cryptocurrency ini adalah sebuah kumpulan blok data di mana antara blok satu dan blok lainnya itu terikat dengan teknik kriptografi atau yang biasa disingkat sebagai kripto. Ini aku kasih ilustrasinya biar kamu lebih paham lagi. Let's say ada blok 1 dari sebuah cryptocurrency. Kemudian si blok 1 ini memiliki sebuah kode yang dihasilkan dengan teknologi atau teknik kriptografi, di mana yang biasanya digunakan dalam cryptocurrency ini dinamakan sebagai hash function. Jadi untuk bisa menghasilkan si kode yang mengikat antar baris ini digunakanlah function yang dinamakan hash function. Kemudian di dalam blok 1 ini akan ada informasi mengenai transaksi yang sudah terjadi di cryptocurrency. Jadi let's say misalkan ada Budi mengirimkan 100 Bitcoin ke Anton. Maka di dalam blok ini akan ada informasi Budi mengirimkan 100 Bitcoin ke Anton. Jadi ada perpindahannya itu dicatat di dalam blok datanya.
Kemudian blok data ini dikumpulkan dari seluruh transaksi di seluruh dunia ini dalam satu hari. Kemudian dijadikan satu blok, lalu di kripto untuk memberikan kode hash, di mana kode hashnya ini akan terikat ke transaksi atau blok data di hari sebelumnya. Begitu pula seterusnya ketika hari berikutnya itu ada transaksi lagi di cryptocurrency, maka dia akan dikumpulkan dalam satu hari, kemudian akan dilakukan juga proses kriptografi dengan menggunakan hash function untuk blok data di hari kedua. Nah, di data hari kedua ini juga akan diikatkan kodenya ini dengan menggunakan hash function dan akan terikat dengan kode di hari sebelumnya. Proses ini terus berlangsung sehingga membentuklah yang namanya blockchain atau kumpulan data yang saling terikat seperti rantai. Kode dari hash function ini kemudian berfungsi sebagai verifikasi transaksi dari sebuah cryptocurrency. Jadi fungsinya memang sebagai verifikatornya. Dimana kalau misalkan di sistem mata uang konvensional, maka yang melakukan verifikasi ini adalah lembaga yang mengatur transaksi keuangan. Sedangkan kalau misalkan di cryptocurrency, maka yang memverifikasinya ini adalah sebuah kode dengan menggunakan teknik kriptografi. Nah, terus siapa yang menghasilkan si kode dari hash function ini? Nah, inilah yang kalau misalkan kamu pernah dengar orang-orang melakukan mining, nah inilah yang disebut sebagai mining. Jadi, transaksi dari cryptocurrency ini biasanya akan disebar ke berbagai jaringan komputer, di mana jaringan komputer publik ini atau orang individu ini itu akan mencoba melakukan kriptografi dengan menggunakan hash function tadi untuk setiap blok data pada hari itu. Sehingga pada akhirnya setiap blok data pada satu hari itu akan memiliki kode dari hash function yang dihasilkan dari proses kriptografi yang dilakukan oleh si miner. Jadi sebetulnya proses mining dari cryptocurrency itu adalah seperti tadi, melakukan kriptografi untuk setiap blok data transaksi cryptocurrency pada satu hari. Ketika miner yang berhasil memecahkan atau melakukan kriptografi pada satu transaksi blockchain, maka dia akan dihadiahi sebuah token atau si cryptocurrency itu sendiri. Jadi kira-kira bentuk dari cryptocurrency itu adalah si blockchain tadi yang aku jelasin di video ini. Jadi sebetulnya cryptocurrency itu adalah sesimpel sebuah blok data yang setiap bloknya itu terikat satu sama lain dengan menggunakan teknik kriptografi. Sehingga kalau misalkan ada transaksi antara satu user ke user lain itu terrecord dengan baik, sehingga bisa dijadikan sebagai sebuah mata uang yang sifatnya digital. Pada video-video lainnya aku akan coba bahas mengenai bagaimana transaksi dari cryptocurrency ini bisa terjadi. Serta aku akan bahas mengenai topik-topik lainnya mengenai cryptocurrency di video aku yang lain. Terima kasih banyak udah nonton video aku pada episode kali ini. Semoga apa yang aku jelasin di sini dapat membantu kamu lebih memahami mengenai cryptocurrency. Kalau kamu ada pertanyaan dari penjelasan yang aku jelaskan di video ini, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah, aku akan coba jawab sehingga kamu lebih paham lagi mengenai cryptocurrency ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Sampai ketemu di video lainnya.